Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini Senin 15 Mei 2023 kita kembali dalam acara Sarapan Rohani Galangningyang Abian Base. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami dan biarlah firman-Mu menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan pada hari ini dan hari-hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat 3 dan 8. Dilanjutkan dengan Matius pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-11. Dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pemazmur 107 mengatakan bahwa setiap kita diajak untuk merasakan bagaimana karya penebusan Allah hadir dalam kehidupan umatnya. Bahwa Allah dengan penuh kasih setia senantiasa menuntun dan menyertai umatnya. Pemazmur bahkan menyebutkan 4 kali, mengingatkan kepada setiap pembacanya untuk mampu bersyukur. Mengapa? Karena pemazmur mengingatkan kepada setiap pembacanya kesetiaan Allah yang dihayati, yang dirasakan, dan dialami oleh setiap umat Allah. Bahwa kasih setia Allah bersifat permanen, bukan temporer. Kasih setia Tuhan Allah itu tetap dan tidak pernah berubah. Kasih setianya begitu dalam dan bertahan lama, bukan dangkal dan cepat berlalu. Kasih setia inilah yang pada akhirnya membawa menjadi sebuah sumber kehidupan untuk mengembangkan kesetiaan umat Allah dalam beragam kehidupan yang dialami. Ketika Allah berelasi dengan umatnya untuk senantiasa menyalurkan kasih-Nya kepada umatnya, disinilah kita bisa melihat bagaimana Allah tidak pernah menuntut balasan dari kesetiaan-Nya. Kesetiaan kita kepada Allah hendaklah menjadi kesetiaan yang panjang, bukan yang pendek, yang tetap terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana juga yang kita bisa perhatikan dalam bacaan yang kedua, dilatar belakangi konteks dari peristiwa seorang perwira di Kapernaum yang datang kepada Yesus, yang mengungkapkan kerinduannya supaya Yesus dapat menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Dan kita bisa melihat bagaimana respons dari Yesus, bahwa Dia tidak menolak kehadiran dari seorang perwira Romawi yang pada saat itu mencacah mereka. Yesus hadir dan menolongnya, bahkan Yesus terbuka terhadap seorang yang berbeda dengannya. Perwira ini datang kepada Yesus dan memohon untuk menyembuhkan hambanya. Di sini kita bisa melihat bahwa hambanya memiliki tempat yang istimewa dan di hati sang perwira. Dan kita juga bisa melihat bagaimana perwira ini memiliki kepedulian yang besar kepada hamba yang dikasihinya.
Dan secara mendalam dalam teks ini kita bisa melihat juga bagaimana perwira ini memiliki hati yang sungguh-sungguh tulus terhadap hambanya. Ketika Yesus menghampiri dan datang kepada perwira ini tahu bagaimana tata cara atau adat istiadat orang Yahudi. Dan perwira ini tidak mau mencemarkan Yesus dengan mengizinkannya masuk ke rumahnya. Oleh karena itu, sang perwira mengatakan cukup Yesus mengucapkan sepatah kata saja, dan itu sudah sangat luar biasa. Nah, disinilah kita bisa melihat kerendahan hati seorang perwira ini. Sikap yang sopan dan sikap yang menjaga nama baik Yesus. Dan bagaimana sang perwira ini juga membuat hati Yesus terkagum-kagum. Yesus melihat dan juga tahu bahwa bangsanya sendiri yang mengakar dalam adat istiadat leluhur dan kitab suci tidak memiliki iman sekuat dan sebesar sang perwira ini. Sikap dari sang perwira inilah yang kemudian berkenan di hadapan Yesus dan membuat perwira ini mendapatkan apa yang dia mohonkan, yaitu kesembuhan dari hambanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dalam bagian ini dalam latar belakang perjumpaan Yesus dengan perwira di Kapernaum, statement atau pernyataan Yesus yang berkata banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Di sini sebenarnya statement mau mengajak kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dengan sangat tegas menyatakan bahwa bukan hanya bangsa Israel saja, tapi semua yang berkemauan baik dan berkenan pada Allah dapat masuk surga. Dua bagian dalam firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berefleksi dan menyadari betapa kasih Allah menembus setiap sekat-sekat pemisah, memberikan pemulihan kepada setiap hati yang terluka, menyembuhkan setiap batin yang merindukan pemulihan, dan kita juga bisa melihat bagaimana kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Karena itu, seruan pemazmur dan Matius ingin mengajak kita untuk senantiasa bersyukur untuk setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, bersyukur untuk suka dan duka yang silih berganti menghampiri kita, bersyukur dalam segala peristiwa yang mungkin saja kita berusaha untuk tidak menghadapinya. Tuhan dengan kasih-Nya yang besar menghampiri setiap kita. Kasih-Nya tidak terbatas. Kasih-Nya selalu ada dan Dia tidak pernah menolak kehadiran setiap orang yang datang dalam ketulusan, dalam kerendahan hati, dalam pengharapan akan janji Allah yang kekal. Bacaan kita pada hari ini senantiasa menguatkan kita untuk lebih peka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, bahkan dalam relasi kita dengan sesama. Ingatlah bahwa tidak ada yang pernah kebetulan terjadi dalam hidup kita. Tuhan senantiasa memiliki rencana yang besar dalam kehidupan yang kita lewati dan jalani. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, karena Tuhan Allah senantiasa ada mendampingi dan melawat kehidupan kita. Hari ini, janji Tuhan hadir bagi saudara dan saya, bahwa kasih setia Tuhan dan rancangannya yang besar senantiasa ada bersama dengan kita. Campur tangan Tuhan senantiasa ada dan menopang hari-hari yang terberat sekalipun. Karena itu, percayalah dan berjalanlah di dalam iman kepada Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama memulai aktivitas kita dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab kita, mari kita meminta pertolongan dan pimpinan dari Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, dalam segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Engkau hadir bersama dengan kehidupan yang kami lewati dan jalani. Pada pagi hari ini, kami memohon belas kasih Tuhan menghampiri dan merengkuh hati kami, menuntun dan menyertai kehidupan kami dalam segala aktivitas dan pekerjaan yang kami jalani hari ini. Biarlah kasih Allah dan kesetiaan-Mu yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan dalam pengharapan, menghadapi realita dengan segala tantangan yang ada, dengan terus bersandar pada kasih Allah. Karena itu ya Bapa, saat ini kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Biarlah rancangan-Mu senantiasa ada bagi kami, yaitu rancangan yang membawa damai sejahtera. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.